Halo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang cara memilih mesin untuk cuci mobil atau pressure washer ya, untuk cuci mobil atau motor ya. Nah, sekarang saya mau ini dulu nih, sedikit bercerita dulu. Kita akan menyamakan dulu persepsi ya. Banyak yang ke tempat cuci motor saya ini yang bilang, mesin steamnya itu kenceng banget ya. Mesin selalu bilangnya tuh mesin steam gitu. Sedangkan menurut saya itu tuh bukan mesin steam gitu. Memang ada beberapa cara ya, ada beberapa mesin untuk membersihkan motor itu. Salah satunya yaitu dengan mesin steam. Tapi mesin steam itu bukan yang kita pakai gitu. Yang kita pakai itu adalah jet cleaner atau pressure washer. Kalau mesin steam itu dia mengeluarkan uap. Memang bisa untuk membersihkan, cuman dia mengeluarkan uap untuk pressure kekotorannya tuh dia ada air uap dengan tekanan tinggi, lalu bisa langsung kita bersihkan. Nah, itu sedikit cerita lah itu. Lalu ini di pressure washer itu pun, pressure washer ya, jet atau jet cleaner itu ada dua tipe nih. Ada dua tipe. Catat ya, ada dua tipe. Ada home series sama industry series. Kalau home series itu ya yang biasa kita pakai di rumahan itu home series. Kalau yang biasa kita pakai buat cuci motor, harusnya kalau buat usaha sih harusnya menggunakan industry series. Kenapa industry series? Karena menurut saya industry series itu jet washernya atau jet cleanernya atau pressure washernya itu lebih heavy duty gitu, lebih tahan lama, lebih kuat gitu. Kalau home series ya pemakaiannya yang gitu-gitu aja. Maksudnya tuh dalam segi ketahanan dia nggak begitu kuat lah gitu. Karena kalau home service mah saya melihatnya gini, saya di rumah kerja di luar misalkan, pagi-pagi nih mau pergi kerja, motor atau mobilnya kondisinya lagi kotor, kita cuci dulu gitu. Nah, pulang kerja motor atau mobilnya kotor lagi nih, sebelum masuk ke garasi kita cuci dulu gitu. Jadi ya standarnya sehari maksimal 2 kali lah gitu cuci kendaraannya. Itu biasanya home service gitu. Kalau home service dipakai di industri kayak di tempat cuci motor, cuci mobil itu, insya Allah cepat jebolnya gitu. Bisa jebol dinamonya, bisa jebol valve-nya, bisa jebol selangnya, macam-macam lah, banyak kejadian. Nah, termasuk saya juga dulu menggunakan home series mereknya Ing gitu. Nah, itu tekanannya lumayan tinggi, 150 bar. Debit airnya lumayan gitu. Cuman karena home series jadinya cuman bisa kepakai 2 bulan gitu. Karena ya alhamdulillah di Salwi Motoro sendiri itu konsumennya per hari rata-rata minimal ya 20, 15 gitu. Nah, ketika dipakai home series itu dia jadi capek gitu. Oke. Selanjutnya di pressure washer itu sendiri ya ada dua jenis bahan bakar. Bahkan ada yang
tiga jenis bahan bakar, tapi yang satu lagi itu agak mirip-mirip lah gitu. Yang pertama ada listrik. Listrik itu penggeraknya adalah dinamo gitu. Ada penggeraknya dinamo, lalu dia lebih stabil ya kalau menurut saya, nggak naik turun. Lalu ada bensin. Bensin itu penggeraknya adalah mesin penggerak, kayak mesin penggerak motor, kayak kita nyimpan mesin motor lalu disambungin ke pumpnya gitu. Nah, kedua sistem ini teh mau listrik mau dinamo nanti akan berhubungan. Sebentar ya, dipanggil dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry, barusan kepotong. Nah, mau bahan bakarnya listrik atau bensin itu akan bertemu nantinya dengan RPM. RPM itu singkatan dari revolution per menit gitu. Kalau HP sama HP itu horsepower ya, nanti sama ketemu juga sama bar gitu. Bar itu naon lah gitu, poho deui. Bar itu jenis tekanan gitu, ada PSI, ada bar. Nah, kalau ngobrolin tentang RPM itu kecepatan 1 kali per menit ya, kecepatan berputarnya. Nah, kecepatan berputar ini berhubungan nantinya dengan bar, dengan pumpnya ya. Jadi misalkan pump kalau ingin menghasilkan 150 bar itu membutuhkan misalkan 3000 RPM misalkan. Kalau saya mah jujur saya mah nggak tahu hitungannya gimana. Cuman ini mah misalkan ya 150 bar itu membutuhkan 3000 bar misalkan. Nah, pump itu akan bekerja 150 bar, artinya ya pump itu akan bekerja 150 bar jikalau RPM-nya mencapai 3000 RPM gitu. Nah, masalahnya ketika RPM tidak ada tekanan, itu nyampe nih 3000 RPM nih. Ketika kita semprotkan nih ada tekanan nih, berarti kan ada beban. Nah, beban ini tuh nanti berhubungannya dengan HP, berapa HP nih gitu. Nah, RPM dengan HP berhubungannya gini. Misalkan 3000 RPM. 3000 RPM itu dicapai jikalau bebannya misalkan 5 horsepower misalkan nih. Jadi ketika kita nyemprotin beban, ketika nyemprotin air, keluar nih berapa bar nih. Kalau misalkan pengen si tekanan airnya tetap di 150, otomatis harus 300 RPM. Nah, ketika pengen stabil di RPM tersebut, horsepower-nya harus sesuai dengan RPM-nya gitu. Nah, kalau misalkan bebannya misalkan 3000 RPM teh bebannya 5 horsepower. Nah, itu teh menunjang gitu. Nah, itu. Oke, selanjutnya nih, kita maju dari mesin bahan bakar, kita maju ke
jenis pumpnya gitu. Nah, jenis pump tuh untuk saat ini yang saya ketahui itu ada 3. Ada wobble plate, ada axial cam, tulisannya AXIAL sama triplex plugger gitu. Nah, perbedaannya dari wobble plate, axial, triplex itu kalau wobble plate dia lebih ke home series gitu. Jadi digunakan buat mesin-mesin home series biasanya gitu. Kekuatannya pun yang ya gitu aja lah, biasa aja gitu. Nah, kalau axial sama triplex, axial itu sebetulnya semi bisa ke home series, bisa ke industri gitu. Nah, kalau triplex itu ya lebih ke industri sebenarnya. Axial mah paling gitu ya, paling tinggi tuh 220 bar lah gitu. Kalau axial paling tinggi tekanannya. Kalau triplex dia ada yang ngeklaim sampai, kalau nggak salah sampai 1000 bar gitu buat industri. Jadi dia memang untuk menghilangkan cat gitu, kayak industri lah gitu, buat menghilangkan sesuatu gitu. Nah, kalau buat saya ya, buat industri cuci motor ini, cuci mobil, menurut saya sebaiknya kita menggunakan yang axial atau triplex. Nah, karena itu teh udah tipe ini, udah tipe heavy duty ya, tipe pekerja keras gitu. Mau dibawa 15 motor atau 20 motor satu hari dia masih oke lah gitu, masih bisa ready gitu. Nah, gitu. Habis itu nanti ada ini ya, ada fotonya ya ini, buat wobble, axial, triplex itu ada fotonya sama keterangannya, bar-barnya ada nanti ya, kita selipin di sini, oke? Nah, selanjutnya ada jenis selang nih. Nah, ini yang paling penting nih buat industri cuci motor ya. Jenis selang itu ada menurut saya sih ada 2 ya, atau mungkin ya yang saya tahu sih cuma ada 2. Yang selang yang bawaan. Kalau yang selang bawaan itu biasanya bawaan mesin gitu ya, kita beli mesin nih pasti dikasih selangnya kan sama jet gunnya kan. Nah, itu biasanya rata-rata kalau home series gitu, atau ada juga sih yang axial pakai yang selang ini gitu, dia dalamnya benang gitu. Jadi karet lalu dilapisi sama benang, lalu dilapisi lagi sama karet. Nah, itu menurut saya memang bisa nyampe 150 bar gitu, 200 bar gitu. Cuman menurut saya ini tuh kurang bagus, apalagi dipakai buat di tempat cuci motor gitu, cuci mobil buat usaha lah gitu, kurang bagus gitu. Kalau buat sehari-hari mah masih aman sih kayaknya gitu. Kelemahannya gini, yang sempat kemarin saya bikin videonya ya, kalau yang karet itu yang dalamnya benang itu, dia sebelum atau sesudah ada tekanan di dalam tuh dia kayak apa sih ya bahasa Indonesianya, meral tuh kayak si lubang itu jadi, selangnya itu jadi kayak ngebalon gitu. Nah, itu mengakibatkan tekanan outputnya tuh, tekanan keluarnya tuh nggak stabil gitu, ada delay lah gitu, karena dia mengembang dulu baru nyemprot gitu. Nah, itu lalu ada selang yang disebut selang braided. Nah, selang braided ini tadinya selang braided ini dipakai buat
ini buat apa, hidrolik. Nah kebanyakan hidrolik tuh pakai ini, kayak di mobil-mobil tuh buat apa, buat kayak power steering itu pakai. Nah kenapa dipakai buat hidrolik, karena selang ini lapisannya gini, dia selang nih, selang braided ya, tulisannya kalau mau cari nanti BRIDED, braided, BRIDID kalau nggak salah, itu lupa saya juga. Nah jadi gini, kalau selang braided itu dia selang dilapisi sama kawat atau besi atau baja lah, pokoknya sejenis itu. Ada yang 2 lapis, jadi selang, kawat, yang di apa, yang diuntun teh ya gitulah, yang di iniin di apa ini, yang di gitulah, di namanya kayak rambut gitu. Nah lalu karet, lalu selang si kawat lagi, lalu karet di luarnya. Nah itu menurut saya lebih kuat, lebih kuat, lalu dia lebih responsif ya, kenapa lebih responsif, karena dia tidak ada delay gitu. Kenapa tidak ada delay? Karena dia sifatnya kaku. Kalau ada air nih, tekanan, dia diam aja gitu si selangnya tuh, nggak ngebalon dulu gitu, nggak mekar dulu gitu. Nah dia diam aja, kaku gitu, tekanan di dalam tetap segitu. Ini juga diem gitu si selangnya gitu. Nah itu, lalu ini ada ininya nih, catatannya nih biar nggak lupa. Ada gun sprayer nih. Gun sprayer mah standar aja sih sebenarnya ya, nggak istimewa, cuman ada yang panjang, ada yang medium, ada yang short. Nah kalau yang short biasanya digunain di yang kita butuh masuk ke dalam gitu, lebih ke dalam gitu nyemprotnya. Kalau panjang dia kita berdiri diam aja gitu. Nah itulah standar lah gitu. Sama ini, sama nozzle. Beberapa pabrikan ya, dia menyiapkan beberapa nozzle kayak ini. Nih nozzle sabun yang saya pakai nih. Ini bentuknya seperti ini. Ini ya. Dia beberapa pabrikan membuat nozzle seperti itu gitu. Jadi kita bisa milih nih lebarnya segimana, tekanannya segimana. Nah, kalau yang pabrikan yang udah jadi kayak home series itu biasanya dia si gun sprayer sama ininya, sama nozzle-nya tuh udah nempel. Jadi ya segitu aja gitu. Rata-rata sih pabrikan seperti itu gitu. Tapi pabrikan sekarang udah pada bagus-bagus sih ya. Gitu. Ya mungkin ya segitu aja ya. Kalau dari saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Jadi saya pengen channel ini berkembang. Saya pengen tambah ilmu, sharing ilmu gitu. Karena media ini tuh buat saya selain sharing, kita juga bisa nambah ilmu nih dari teman-teman komen gitu. Nah, pastikan nih buat teman-teman ya, selalu tulis komen di bawah ya, buat saran buat sayanya. Lalu request pengen apa nih, nanti saya nyari ilmunya lagi gitu, nanti kita sharingin lagi gitu. Nah ada nih satu yang ketinggalan nih, sebelum kita
mencari mesin, pastikan dulu, konsep dulu cuci motor kita tuh, cuci mobil, cuci motor kita tuh mau sistem cucinya mau seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan touchless, sebaiknya kita pilih yang tekanannya 150 bar ke atas. Nah, kalau yang sistemnya manual cukup di 100 bar ke bawah gitu. Jadi enggak, ketika mau memulai usaha tuh kita nggak salah langkah gitu. Dulu saya sempat salah langkah, saya membeli mesin yang salah gitu, untuk tempat usaha saya. Jadi teman-teman jangan sampai mengikuti jejak langkah saya gitu. Untungnya ya bisa ketutup lah gitu, alhamdulillah ya. Nah, jadi buat teman-teman tetap semangat ya buat usaha cuci motornya, cuci mobilnya. Semoga usahanya tuh bisa berkembang, bisa banyak cabang, pegawainya bisa banyak gitu. Kalau saya sih nyaranin pegawainya banyak, karena menurut saya masih banyak teman-teman kita yang masih membutuhkan pekerjaan gitu. Mungkin ya sekian dulu ngobrol-ngobrol tentang cara memilih mesin cuci untuk tempat usaha cuci motor atau cuci mobil. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciu.